iPhone 15 Pro sudah rilis dan ya HP-nya tuh belum ada di tangan gue. Dan mungkin buat review-review HP-HP kayak gini nih yang baru-baru nih gue bakal ketinggalan. Karena untuk seri 15 gue bakal beli yang resmi Indo aja. Karena gue beli itu bukan buat review aja, buat gue pakai secara pribadi. Gue mau coba yang versi resmi aja dah. Udah lama banget gue gak beli yang resmi-resmian. Nah oke, balik ke topik. Gue bakal bahas kenapa Apple tuh pakai bahan titanium. Ada sisi kelamnya, ada sisi gelapnya. Kita nggak bahas chipset ya. Chipset yang ada di iPhone 15 Pro kayak A17 Pro itu udah pasti lah. HP itu kalau upgrade ya seri baru makin baru ya chipset makin kencang. Itu adalah hal yang wajar. Cuman yang jadi pertanyaan gue, kenapa Apple tuh menggunakan bahan titanium? Mungkin sebagian dari Apple user ya, lu semua yang pakai iPhone ya lah bodo amat lah. Tahu wih, titanium ya kan. Nah, di sini gue bakal jelasin sisi gelapnya kenapa sekarang Apple malah pakai bahan titanium, ya kan? Karena bahan titanium ini bukan sepele, ini bukan barang sembarang barang, boy, ya kan? Ini adalah sebuah barang yang gue coba jelasin deh. Ini kalau dari sisi look ya, lu udah pada tahu lah warnanya tersedia dalam beberapa varian yang jelas tuh ada embel-embel titanium semua, ya kan? Karena emang yang si Pro ini titanium, boy. Kayak susah gitu untuk melepaskan nama titanium di varian 15 Pro yang bisa kita lihat ini. Overall kalau dari sisi look iPhone ini tuh sama banget, templek mulai dari sisi 12 Pro, seri 13 Pro, 14 Pro itu kayak bobanya kotak, kayak ya udah mirip senada aja. Kalau lo dari jauh tuh megang 15 Pro ini nanti itu bakal kelihatan kayak 14 Pro juga. Jadi ya kalau ngomongin dari sisi look dia tuh mirip-mirip aja, nggak ada beda sama sekali. Bahkan kalau dari sisi penampilan ya dari dekat banget ya itu udah mirip juga kayak seri 14 Pro yang Spokima Dynamic Island, ya kan, peletakan bobanya, bentukan ngotaknya. Ini dari sisi handphone ini nih gak ada bedanya, mirip parah lah, paling dimensi beda-beda tipis dari seri 14 Pro kalaupun ada perbedaan. Nah, yang bakal gue bahas di sini adalah bahan titaniumnya. Karena bahan titanium ini bukan barang sembarang barang ya. Bahan titanium ini banyak dipakai sama industri yang kelas berat semua, boy. Kalau yang di darat tuh industri kelas beratnya kayak otomotif, MotoGP, ya kelas-kelas balap, itu industri berat semua. Kalau industri di luar darat kayak industri aviasi itu udah hal yang wajar, lumrah sekali untuk bahan sebuah titanium. Tapi sekarang di sebuah handphone yang notabene-nya di mana tuh HP kita pegang bukan buat tempur, bukan buat balap-balapan, pakai titanium. Nah, kalau dilihat juga dari video yang ditayangin sama akun resminya Apple, kayaknya tuh mereka tuh bangga banget gitu. Titanium itu video terakhir pada saat video ini diedit nih, gue lihat udah 2 juta kali ditonton. iPhone 15 Pro titanium judulnya. Gila ya kan, goks parah ya kan. Kalau diklik tuh videonya kayak gini, boy. Video tuh kayak ada sebuah meteor ya kan, anjay, itu kayak terjun bebas ya kan, dan pokoknya tuh berhubungan dengan antariksa gitulah ya kan tema video Apple yang satu ini. Dan juga terjunlah ke bumi dan inilah sebuah bahan titanium ya kan, anjay, gila. Kayak oke. Cukup. Gue coba jelasin deh. Jadi apa sih titanium ini? Titanium ini apa sih, Bang ya? Apa kayak baut yang dicelup-celupin sehingga warnanya berubah ya kan? No, bukan itu yang kita bahas tuh, bukan itu, boy. Bahan titanium yang kita bahas ini adalah sebuah bahan yang pembuatannya tuh yang sangat rumit dan kompleks. Untuk pembuatan bahan titanium ini nggak sehari jadi, itu berhari-hari dan prosesnya panjang ya, dileburin segala macam. Tapi gue nggak jelasin itu, videonya banyak sih. Dan ya karakter bahan titanium itu lebih kuat dari aluminium. Ya oke, itu fine ya, wajar soalnya kan aluminium lebih ringan, jadi wajar kalau nggak kuat-kuat amat. Tapi pada kenyataannya ya Apple itu, nih gue udah mulai bahas nih sisi kelam Apple kenapa pakai bahan titanium. Mereka tuh pernah buat seri 6 ya, iPhone 6 pakai bahan aluminium, dan produk mereka itu banyak banget diledekin, diejek ya, contoh dibengkok-bengkokin lah. That's why seri 6 ada perubahan di seri 6S. Nah, mereka pakai bahan aluminium yang jauh lebih keras banget. Dan di situ Apple tuh setiap ngerilis HP ya, sisi kelam mereka yang pernah buat HP gampang dibengkokin
sehingga mereka buat HP yang benar-benar kokoh. Nah, bahan titanium ini kekuatannya setara sama baja. Ya kalau gitu kenapa nggak baja aja bang, biar produksinya tuh lebih murah dan lain-lain. Nggak, ada keuntungannya. Bahannya itu sekeras baja tapi dia tuh lebih ringan, kalau nggak salah 40% dari baja. Dia tuh sekeras baja bahan titanium tapi lebih ringan 40% ya, hampir-hampir 50 dari baja. Nah kalau kita lihat ya bahan titanium ini yang ngecek-ngecek aja lah ya, yang kayak papan persegi apalah yang nggak jelas. Ini bahan titanium ini mahal banget untuk sebuah bahan yang nggak jelas langsung dipakai. Beda sama lo beli ya lempengan besi, aluminium, ya kan, tuh beda cerita. Itu lebih murah, lebih affordable harganya. Cuman untuk bahan titanium ini dia pembuatannya lebih kompleks dan lebih rare juga. Unit titanium itu nggak dijual bebas secara banyak kayak lo beli aluminium, ya kan, kayak lo beli plat-plat yang lain, itu beda lah. Dan kalau kita lihat aksesoris yang udah ada embel-embel titanium tuh harganya selangit parah. Lo bisa lihat baut-bautan hampir sejuta, ya sejuta lah rata-rata mah baut ya kan. Ini yang termurah aja nih gue kasih lihat ke lo ya kan. Terus ya lo bisa lihat sendiri tuh ya kan, AP Racing 4 piston ya kan, pengereman yang bahan titanium harganya hampir 30 juta. So 80% titanium yang tersedia yang beredar di dunia ini rata-rata kebutuhannya untuk dunia aviasi, untuk pesawat, penerbangan dan lain-lain. Pokoknya per aviasian lah, itu 80% market titanium yang ada di muka bumi ini. Dan sisanya ya sisa 20%. 20% itu banyak dan beragam. Dan sekarang ya terakhir kita bisa lihat bahwa titanium, aksesoris mobil motor yang premium tuh titanium. Dan sekarang ya ada HP pula. Oke, gue coba melebar dulu informasi mengenai titanium. Titanium itu dipakai sama pesawat komersil itu mulai tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an itu mereka tuh belum ada make buat pesawat komersil. Kalau pesawat-pesawat penumpang kayak gini tuh bahan titaniumnya di mana sih bang? Bahan titaniumnya itu banyak kan jeroannya di mesin ya. Nah kalau buat pesawat selain pesawat komersil itu jauh lebih dulu, salah satunya nih ya, salah satu udah dengkot ya. Kayak pesawat yang lagi lu lihat ini, pesawat Siluman SR-71 Blackbird. Kenapa mereka tuh pakai bahan titanium? Karena pesawat ini tuh mampu terbang tinggi dan gila. Ini top speed pesawat ini 3.000-an lebih kilometer per jam. Jadi dengan top speed segede itu, sekencang itu, maksud gue kalau bukan bahan titanium bakal bisa patah, meleleh, lebur, kena panas parah lah dengan kecepatan itu di ketinggian yang tinggi banget. Nah that's why bahan titanium itu banyak dipakai sama penerbangan aviasi, sama dunia aviasi. Dan untuk proses pembuatannya juga rumit ya. Dan jangan disamakan dengan proses pembuatan aluminium, baja ringan, itu beda-beda. Untuk pembuatannya itu cost production itu mahal banget. That's why harga titanium itu mahal. Oke, kita coba flashback dulu ke konten inti kita. Jadi masa kelam Apple itu ngebuat HP yang pernah dibengkok-bengkokin sama orang, sama influencer banyak yang ngebengkokin HP produk mereka. That's why mereka buat produk yang keras banget. Ya kalau kita lihat flashback sampai sekarang, produk mereka yang terakhir itu yang belakangnya kaca-kaca kayak gini kan, nggak ada yang salah. Cuman untuk edisi varian Pro dan varian Pro Max itu berat banget, pakai banget. Untuk penggunaan satu tangan itu udah nggak bisa ditoleransi. Lu pakai HP yang varian Max itu pasti bentar-bentar tangan lu tuh udah pegel. Ya, that's why Apple itu cari akal, cari cara ya dengan model yang belakang kaca seperti ini, yang varian Max itu gimana sih biar lebih ringan tapi tetap kokoh, kuat dengan masa kelam mereka yang pernah buat, yang HP gampang dibengkokin. That's why mereka pakai bahan titanium untuk di seri mereka sekarang. Ya, di samping bisa menunjang nama juga sih, ada embel-embel titanium.